Perkenalkan, nama saya Pestian Indian Manalu dengan NPM 2021215001889. Di sini saya akan membacakan jawaban dari kuis profesi kependidikan. Yang pertama adalah nomor 1 adalah menurut saya profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi. Lalu yang kedua adalah kewajiban dan hak guru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat 2, beberapa kewajiban guru adalah sebagai berikut: membuat suasana pendidikan bermakna, menyenangkan, kreatif dan dinamis, serta membuka ruang dialog dengan murid. Lalu berkomitmen secara profesional dalam peningkatan mutu pendidikan. Lalu yang ketiga, menjadi teladan dan penjaga nama baik instansi, profesi, serta kedudukan sesuai kepercayaan yang telah diberikan kepadanya pada terkait profesi pengajar. Lalu hak guru menurut saya adalah sebagai berikut: mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai, mendapat perlindungan hukum saat bertugas dan hak akan hasil pekerjaan intelektual, lalu mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas serta prestasi kerjanya. Lalu yang ketiga, empat kompetensi yang wajib dimiliki guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian, biasanya berkaitan dengan karakter personal, indikator yang mencerminkan kepribadian positif guru, seperti supel, sabar, disiplin, jujur dan rendah hati, serta santun dan bertindak sesuai sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kompetensi profesional atau keprofesionalan guru, adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Lalu kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial, yang berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum atau baik itu dengan peserta didik, sesama guru, orang tua siswa, hingga masyarakat yang luas. Lalu yang keempat adalah tentang pengertian learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Learning to know atau belajar untuk mengetahui adalah belajar itu harus memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafal tetapi harus ada pengertian yang dalam. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikan mereka. Lalu yang kedua, learning to do. Learning to do menekankan pentingnya interaksi dan bertindak, belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dan dalam sebuah tim yang berguna untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Lalu yang ketiga adalah learning to be. Learning to be menekankan yang pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan cita-cita peserta didik. Lalu yang keempat, learning to live together, menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.